Jadi ibu-ibu sebenarnya tidak perlu cuci piring di rumah, ya, tidak perlu masak di rumah. Ini saya beda ya ibu-ibu nih di depan RT RW, ya. Tak usah cuci, bukan kewajiban ibu. Tak usah masak, pun tak apa, tak usah. kepada Bapak Kapolres Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu. Tes. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu al-azim. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Ketua RW 03, Bapak Munziri beserta Ketua RT 02 di lingkungan Kelurahan Bakati Laut atau tepatnya kita sekarang berada di Jalan Imam Bojo. Wabil khusus Ustadz kita, Ustadz Zaman Huri Safi MH selaku Presiden Persatuan Rakyat Muslim Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau beliau tadi mau jadi kepala daerah, beliau tak perlu lagi untuk apa jadi wali kota, jadi bupati, karena beliau ini dari Presiden, kan? Presiden Rakyat Muslim. Nah, alhamdulillah, beliau kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat, dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT, terus berkiprah untuk memajukan para rakyat Muslim untuk tetap istiqomah dalam jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para pengajian ya, pengajian ibu-ibu Dayak Muslim ya, apa sebutannya Ustaz? Ibu-ibu Persatuan Dayak Muslim ya. Dan
Muhajirin ya. Saya juga kaget tadi ini kok sepertinya ada kampanye PDIP dengan Nasdem hari ini ya. Oh, saya belum ingat, ternyata memang hari ini nuansanya merah putih, hanya saja dibedakan yang ibu-ibu yang biru. Nah ini yang memang yang termilah ya. Jadi saya mau ngasih pantun dulu nih, boleh kan? Tadi kelas pantun ibu Ibu Sigita. Jalan-jalan ke Parit Wan Salim, singgah dulu di daerah Jerutu. Selamat minat persatuan Dayak Muslim, semoga Dayak Muslim semakin maju. Amin ya, kita doakan mudah-mudahan Dayak Muslim dan ibu pengajian yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu lah khususnya ya, karena lebih banyak ibu-ibu, saya pertama mengucapkan terima kasih ini pada Pak Ustadz kita yang sudah mengundang. Saya terus terang baru kali ini hadir di sini, maka tadi sempat cari-cari di mana alamat Ustadz. Ternyata beliau yang menjemput saya, alhamdulillah. Untuk hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan milad atau syukuran Persatuan Dayak Muslim Indonesia yang ada di Kalbar yang kelima. Nah, mudah-mudahan acara ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dengan milad yang kelima ini harapan kita ya, terutama Dayak Muslimnya ini baik ibu-ibunya terutama ini tetap istiqomah berada di jalan kebenaran untuk menuju mencapai cita-cita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya saya kebetulan Bapak Ibu sekalian bertugas di kantor Kementerian Agama, misalnya masalah Bimas Islam. Nah, salah satunya adalah pembinaan kepada keluarga sakinah, pembinaan kepada pemburu, kepala kaupa, masjidah, para pemburu dan termasuk penentuan awal bulan Ramadan, awal Syawal, penentuan arah kiblat dan sebagainya. Itulah yang diurus oleh Bimas Islam. Nah, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini saya sangat berbahagia bisa langsung bertemu dengan ibu-ibu pengajian yang ada di bawah binaan Ustadz dan Abu kita. Bapak ibu-ibu yang saya banggakan, saya sebetulnya tidak terbiasa dengan ceramah, hanya saja saya ingin bersharing saja dengan kita semua ya. Ini pesan-pesan lah nih untuk ibu-ibu. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada ibu-ibu. Jadi beruntunglah menjadi perempuan, beruntunglah menjadi wanita, beruntunglah menjadi ibu-ibu. Nah, lebih-lebih yang ibu-ibu ini. Ini udah kawin semua nih kan? Nah, adik belum kawin. Adik belum kawin, tahu sekarang ini mau nyari kan nih? Atau ada yang mau kawin lagi? Oh salah itu. Nah, kecuali yang baru ditinggal oleh pendampingnya ya kawin silakan lagi, tapi yang mudah terus lagi. Nah, kenapa saya katakan Bu, ibu-ibu ini beruntung jadi perempuan, beruntung jadi wanita, beruntung jadi ibu-ibu, atau beruntung menjadi istri? Karena kata Nabi ya, nah ini saya kasih perempuan ini paling mudah untuk masuk surga. Surga atau surga? Nah, surga. Jadi kalaupun misalnya kata orang perempuan banyak masuk neraka, sebenarnya salah. Salah, ya. Nah, makanya saya bantah nih di kesempatan ini. Nah, apa saja syarat-syarat perempuan, wanita, ibu-ibu, istri masuk surga? Nah, ada dua maksudnya, syarat umum, ada syarat khusus. Nah, itu catat nih kalau nggak catat hobi ini. Jadi syarat umum itu kalau perempuan mau masuk surga, yaitu perjenis kelamin pertama perempuan. Jadi kalau laki-laki tak bisa, tak bisa.
Jadi jenis perempuan wanita beribu atau beristrikan orang. Jadi kalau dia perempuan wanita belum kawin, belum bisa. Nah itu syarat khusus. Nah kemudian ada syarat umum. Salah kebalik, itu syarat umum. Nah saya sekarang mau kasihkan syarat khusus. Apa syarat khususnya? Ibu-ibu yang mau masuk surga dari pintu mana saja kata Nabi. Ada berapa pintu surga itu Nabi suruh pilih. Ini hadis riwayat Ahmad Sahih ini, ya dari Abu Hurairah. Nah yang artinya yang pertama perempuan bebas memilih pintu surga mana saja, yaitu perempuan yang senantiasa menjaga sholat lima waktu. Tidak perlu sholat sunat, tidak perlu sholat sunat yang lain. Jaga sholat lima waktu. Bukan berarti sholat sunat lalu diabaikan. Sholat wajib yang dilaksanakan, sholat sunat itu alhamdulillah untuk melengkapi sholat yang wajib yang mungkin juga pada saat kita sholat belum tenang, khusyuk, tertinggal segala macam. Kenapa? Karena ada waktu senggang yang tak boleh untuk sholat, ya kan? Ada haid, ada nifas, ada apa lagi? Pokoknya berkaitan dengan darah lah. Nah, ketika itu datang, ibu-ibu tak sholat, maka ketika ibu-ibu bersih, jaga sholat itu. Nah ini yang pertama ibu, pasti udah tahu semuanya kan. Yang kedua apa? Yang kedua ada yang tahu? Nah, urutannya yang kedua selalu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berpuasa di bulan Ramadan karena sama juga ketika ibu-ibu tadi dapat haid, dapat nifas segala macam, itu juga ibu-ibu dituntut untuk mengganti, mengkodok puasanya di hari-hari yang lain. Nah kalau tadi sholat memang tak ada untuk mengkodok karena berat, maka dituntut untuk senantiasa istiqomah sampai hari 3 hari. Nah kemudian pas Ramadan ketika selesai, ketika 3 hari, 4 hari, nah ini juga saya ingin menyampaikan ke ibu. Kadang-kadang pas udah kehilangan puasa Ramadan ya 3 hari, seminggu atau seberapa hari, kadang-kadang udah mau mendekat Ramadan baru nak bayar. Ingat, ini nggak boleh. Jadi ketika misalnya ibu tinggalkan puasa berapa hari selama Ramadan, maka usahakan masih dalam bulan Syawal ikutlah di puasa mampu. Nah sekalian, jadi sehingga cepat bayarnya, tidak lupa. Dosa bu, kok tidak dikerjakan, tidak dibalas, bayar. Nah, ya. Nah kemudian ketiga yaitu wanita istri ibu-ibu yang senantiasa menjaga dirinya. Kalau suami ada di rumah, ada berjalan jarak seorang, ada apa-apa dengan suami, apalagi suami tidak ada, anak-anak tidak ada, atau orang lain masuk, tidak boleh. Biarpun keluarga bukan murid, kalau suami tidak ada, tak usah terima tamu. Bu ingat, ini kadang-kadang kita tidak sepele. Yang bukan murid, ya bu, ini kita ingatkan semua ibu-ibu. Karena apa? Ibu punya rahim, bapak tak ada rahim, ya. Jadi begitu besarnya keistimewaan ibu-ibu ini, ya. Jadi tolong ketika suami tidak ada, suami lagi berangkat kerja dinas atau lagi ada kegiatan lah keluar. Nah, tolong ini dijaga hati, menjaga kehormatan ketika suami tidak ada di rumah. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah yang terakhir, yaitu bukan ibu, yaitu dari kesemuanya taat kepada suami. Jadi ibu-ibu sebenarnya tidak perlu cuci piring di rumah, ya, tidak perlu masak di rumah. Ini saya beda ya ibu-ibu nih di depan RT RW, ya. Tak usah cuci, bukan kewajiban ibu. Tak usah masak pun tak apa, tak usah ngiring pun apa. Tapi kalau Pak suami udah nyuruh, mau tak mau ibu harus masak. Amin ya, pada suami, ya kan?
Nah, maka kata Nabi, kalau ada manusia yang boleh menyembah manusia, maka yang paling aku perintahkan dulu adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Maka tak boleh kata Nabi. Nah, saking mulianya seorang suami. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau suami saya gini, udahlah, jangan dipikirkan. Jadi bukan hanya ketaatan seorang istri itu dengan suami pada saat suaminya bagus, salah kaprah ibu-ibu itu, salah kaprah mentang suaminya suka mabuk judi, suka minum, suka main kelayang, suka main guli dan segala macam, lalu suka mancing ke bapak ini, berarti PRT suka mancing dari ini. Tapi insya Allah PRT, kalau ada istrinya PRT aman sendiri. Lalu dianggap, lalu tak perlu taat. Jadi hanya suamian lah, itu pasti dari taati salah sebetulnya. Jadi justru di sinilah ketaatan seorang istri diuji. Ingat bu, doa istri yang dizolimi suami, dizolimi orang itu insya Allah dijabah oleh Allah. Nah, jadi memang berat, nak masuk surga itu berat. Jadi bukan hanya dapat suami taat pada suami dengan suami yang taat ibadah. Bukan hanya itu, tapi suami-suami yang kira-kira pun di luar, ngomong ya, itu juga kita harus taat supaya suatu saat suami itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Ya, tugas ibu. Tugas ibu. Ya. Jadi ketika ibu-ibu bisa bolak-balikkan hati suami, memberikan rasa ketenangan dan keamanan, insya Allah disinilah kuncinya. Apa kata Nabi? Istri yang baik bagaimana? Istri yang seperti apa ya Rasulullah? Yang perlu baik adalah istri yang selalu menyenangkan ketika dipandang, jadi selalu cantik terus setiap hari ibadah. Nah ini bukan merayu ibu ini, bukan pokoknya ketika suami dalam keadaan suami apapun mau menikah ibu-ibu ini, biarpun ibu-ibu dalam keadaan tak berjilbab di rumah karena suami, biarpun ibu sedang menyuci, sedang masak, ketika suami mandang selalu senyum, selalu cantik dipandang hingga suami pun betah di rumah. Setuju nggak ibu? Nah, ada nggak yang suka masam saya ini? Nah, inilah baru bagian dari kita pembinaan keluarga kita. Keluarga menuju keluarga sakinah itu berangkat berawal dari bagaimana ibu-ibu menjadi teladan di rumah. Ya. Jadi posisi bapak-bapak di mana? Posisi bapak adalah terlalu banyak berdialog dengan anak-anak, dengan ibu. Harus menciptakan. Oh saya bu, saya contohkan saya lah ya. Tidak tahu lah mudah-mudahan juga yang lain. Saya kok di rumah tuh. Kalau memang saya tak sempat ke masjid, saya usahakan jamaah di rumah. Bikin istri langsung imam. Nah kemudian apalagi saya berjamaah, makan bersama. Nah karena saya kerja kadang-kadang siap balik, kadang enggak. Jadi sekali-sekali ya, tapi malam saya wajibkan ngumpul. Habis makan bersama, saya sedikit tausiah. Nah saling mengingatkan. Jadi diusahakan sebagai suami, disitulah terjadi dialog. Jadi jangan banyak memerintahkan pada anak, memerintahkan pada istri, gini, tapi ajak dialog. Nah, itu fungsi suami. Nah istri memberikan keteladanan, ya, memberikan keteladanan kepada siapa? Ke suami, kepada anak. Nah inilah fungsi dua keluarga tadi ini, kepala keluarga antara suami dan istri memang harus terus tercipta komunikasi. Sehingga apa? Sehingga akan melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa menjadi panutan kita di yaumil qiyamah nanti. Inilah yang akan menjadi harta yang tak ternilai, harta yang sebenarnya kita itu ada di anak kita, Bapak Ibu sekalian. Saya walaupun tak banyak. Nah, jadi sekali lagi ibu-ibu, peran ibu-ibu dalam rumah tangga itu sangat menentukan keberlangsungan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi di samping ibu-ibu tadi sudah dapat tiket
untuk masuk surga, ya, itu juga akan menjadi penentu masa depan anak-anak. Coba ibu lihat sekarang, ya, lihat sekarang anak-anak SD kelas 5 kelas 6 itu udah pandai merokok, ya. Udahlah HP bu, anak yang melahirkan udah bisa dengan HP. Saya ada anak bayi ibu masih merangkak udah bisa dengan HP, kamu salah. Sekarang dia udah bisa naik motor, bahkan anak-anak yang kelahiran laki-laki udah pandai merokok, ya. Anak banyak bu. Sekarang lihatin kita, udah mulai mencoba yang nama obat-obat. Nah, itu semua dari keluarga. Kalau dari keluarga itu bagus, insya Allah di RT kita bagus. Tenang Pak Mul, RT kita alhamdulillah aman. Kalau di RT udah tenang, RW pun tenang, musik pun ada sibuk-sibuk melaporkan masyarakatnya, melaporkan namanya jamaahnya. Alhamdulillah masyarakat di sini kami guna bersekitarnya semuanya soleh-soleh semua. Akan punya jamaah hidup sama-sama, ya kan? Hidup sama-sama anak, sama istri, sama suami, kan? Nah, itu hidup berjamaah nggak namanya kan? Nah, kecuali anak-anak yang udah besar, nah, siapkan kamar sendiri. Nah, ibu-ibu, ada sebetulnya resep juga untuk masuk tiket surga ini untuk berlaku untuk umum laki-laki perempuan. Nah, ini disinggung juga di hadis Nabi yang lain yang berbunyi al-jannatu mustaqarratun ila arba'atin nafar. Jadi surga itu kata Nabi berikutkan 4 golongan manusia. Nah, masuk baik di sini. Yang pertama oleh Quran kata Nabi, yaitu senantiasa membaca Al-Quran. Nah, tadi Al-Quran baru dibaca. Dan ibu-ibu juga di rumah sambil ngayon, sambil masak, sambil makan, baca ya Al-Fatihah, Al-Quran, banyak-banyak bu. Jadi di akhir zaman sekarang ini kita harus banyak zikir, ya, bukan banyak berpikir, ya. Nah, harus banyak mengingat Allah. Jadi seperti apa? Allah, aku ya Hayyu Qayyum, ya Hayyu Qayyum, ya Hayyu Qayyum. Itu ya Latif, ya Latif, aku ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak. Ya, itu ya bu ingat, itu ingat ya sekarang di zaman di akhir zaman sekarang ini. Ya, sambil masak, sambil nyuci, sambil beraktivitas pun ya. Ibu-ibu kalau di luar, kalau misalkan nggak di rumah, usahakan banyak-banyak mengingat Allah. Kalau Quran yang kedua wahfizil lisan kata Nabi, yaitu selalu jaga lisan. Nah, ini lisan berat, ya. Mulut yang keluar dari burung beo itu nilainya ratusan juta, puluhan juta, ya. Dari burung walet itu nilainya juga puluhan sampai ratusan juta. Tapi kalau lisan yang keluar dari mulut kita yang tidak terkontrol itu bisa membinasakan kita, orang lain. Maka hati-hati sini, wahfizil lisan. Ini syarat kita masuk surga nih untuk kita semua laki perempuan. Selalu menjaga lisan. Makanya kata Nabi, kalau tidak mampu untuk berkata yang baik, maka lebih baik diam. Ya, maka dengan ini billahi wal yawmil akhir, wal yaqul khairan au liyasmut. Tidaklah berbicara dengan baik, kalau tidak mampu bicara dengan baik, maka lebih baik itu diam. Tapi diam jangan ngantuk, jangan tertidur, ya. Nah, yang ketiga hari ini minum kopi loh, tapi kopi tidak ada prostat, kayak panggangnya. Tak apa-apa, ibu-ibu, tapi mendengar kan, walaupun mata dengar tapi dengar kan. Nah, jadi yang kedua itu ya, wahfizil lisan, menjaga lisan, tidak membicarakan yang sebelah sana, yang sebelah sini, ya, yang di belakang kita, depan kita, udahlah, sunat inilah. Sana yang ibu nih, ngomong ya, kalau ditanya atau dia bertanya hasil kita, jangan serah dia lah. Nah, insya Allah saya yakin tak ada, bukan ibu di sini. Mudah-mudahan sini tidak ada dirinya, ya, mudah-mudahan. Allah menjaga. Nah, yang berikutnya wamut imiljian, yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, terutama di puasa ini. Nah, yang terakhir adalah waswa minafi syahri Ramadan. Kembali kepada tadi yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini 4 kunci tiket
orang yang mau masuk surga, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan tadi khusus, silakan dari pintu mana saja. Nah, ini tolong ibu-ibu ingat. Insya Allah kalau ibu konsisten dengan 4 ketaatan ini, selalu menjaga sholat, berpuasa Ramadan, menjaga diri, ya, kemudian taat pada suami, insya Allah ini akan menjadi satu tiket ibu-ibu untuk masuk surga. Sekarang cerita bu, ya, sekarang cerita dunia sekarang nyata. Nanti ketika kita sudah meninggal, nah ini ternyata betul Samsul, saya bebas masuk surga karena memang apa yang disampaikan di dunia ini tinggal cerita, sekarang sudah nyata di akhirat. Jadi tak usah dikata gampang. Ya, nanti ketemu semua insya Allah. Pokoknya kalau ibu-ibu konsisten akan dipandu nanti Ustaz Dayak kita nih. Nah kalau di luarnya namanya Ustaz Dayak, kalau bukan Ustaz Tanipuri yang terkenalnya. Akan dipandu Ustaz Dayak kita nih sama-sama kita balik surga. Mau kan bu? Jadi bisa untuk memimpin keluarga, mendidik keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah nanti malam kira-kira ada suami samping yang tak keluar ngomong jadinya bagaimana Pak, jadi membangun rumah tangga, jadinya segala macam. Insya Allah bu, kalau dengan hati yang lembut, dengan komunikasi yang terbuka di antara kita, antara suami dengan istri, maka semua persoalan-persoalan keduniaan ini itu tak ditekankan. Karena yang kita cari itu hanya adalah kehidupan yang abadi, kekal di akhirat nanti. Sekarang udah zaman akhir saya bilang tadi, maka tidak menunggu kita untuk tua ketika kita mati. Ya, sekarang anak kecil pun banyak meninggal. Maka ketika kita dihadapkan dengan sebuah kematian, tidak ada lain yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak ada semua satupun barang-barang yang berharga yang kita miliki sekarang ini akan kita bawa kecuali amaliyah itu. Nah, satu yang hadir di sini, insya Allah itu akan tercatat nanti. Karena ibu sudah hadir di majelis ilmu. Karena barang siapa yang hadir di majelis ilmu akan dicatatkan satu kebaikan kata Allah dan diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Baik Bapak Ibu, saya rasa mungkin juga jam 3 lewat sesuai dengan instruksi dari Ustaz Dayak tadi, jam 3, nah sekarang sudah jam 3 lewat. Mungkin hanya inilah beberapa pesan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa diberikan umur yang panjang, yang berkah. Ya, umur yang panjang ini adalah umur yang digunakan untuk banyak ibadah. Ya, Bu ya. Kemudian dimurahkan rezekinya, ya, rezeki kesehatan, rezeki Islam, rezeki iman, dan tentunya rezeki harta. Ya. Nah, kemudian dimudahkan dalam membina rumah tangga kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa hanya ini Ustaz yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ibu-ibu atas segala kekurangan. Sekali lagi selamat milad yang ke-5 Persatuan Dayak Muslim Indonesia. Mudah-mudahan persatuan Dayak Muslim ini semakin kokoh, semakin maju, semakin berkarakter dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat Dayak Muslim khususnya, dan bisa terus berkiprah di tengah-tengah masyarakat Islam yang ada di tengah-tengah kita. Demikian, Allahumma billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.